Planet kita, sebuah titik biru yang penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Dari serangga terkecil yang merayap di tanah, hingga paus raksasa yang menguasai lautan. Keanekaragaman ini begitu luas, begitu rumit, sehingga kita sering melupakan fakta paling menakjubkan. Hampir semua blueprint untuk kehidupan ini tidak diciptakan secara bertahap selama miliaran tahun. Mereka semua meledak menjadi ada dalam satu periode singkat yang menakjubkan dalam sejarah bumi kita. Ini bukan hanya evolusi, ini adalah revolusi biologis. Sebuah waktu ketika aturan-aturan kehidupan ditulis ulang. Sebuah waktu ketika planet yang sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan monster, pemburu, dan mangsa. Inilah kisah tentang momen yang kreatif dalam sejarah kehidupan. Dan inilah kisah tentang ledakan Kambrium. Sebelum ledakan, dunia yang sunyi dan sederhana. Bayangkan, kita bisa melakukan perjalanan kembali ke masa 600 juta tahun yang lalu, ke sebuah periode bernama Ediacara. Jika kamu menyelam ke dalam lautan purba ini, kamu tidak akan menemukan apapun yang kamu kenali sebagai hewan. Tidak ada ikan yang berenang, tidak ada kepiting yang bersembunyi di balik batu, tidak ada cangkang kerang yang berserakan di dasar laut. Dunia ini sunyi, aneh, dan sangat-sangat sederhana. Selama hampir 3 miliar tahun, kehidupan di bumi didominasi oleh satu hal, mikroba. Hamparan lendir bakteri menutupi dasar laut, melakukan fotosintesis dalam keheningan. Menjelang akhir periode ini, kehidupan multiseluler pertama muncul. Mereka dikenal sebagai biota Ediacara. Tapi mereka adalah eksperimen evolusi yang aneh. Banyak dari mereka terlihat seperti matras berlapis, kantung-kantung berisi lumpur, dan daun-daun aneh yang tertancap di dasar laut. Mereka tidak memiliki mulut, tidak memiliki organ dalam, tidak memiliki sistem saraf. Mereka menyerap nutrisi langsung dari air di sekitar mereka. Mereka nyaris tidak bergerak. Mereka adalah bentuk kehidupan pasif. Jika ada predator, mereka tidak bisa lari. Jika ada makanan, mereka tidak bisa mengejarnya. Dan yang terpenting, mereka tidak memiliki bagian tubuh yang keras. Tidak ada tulang, tidak ada gigi, dan tidak ada cangkang. Inilah sebabnya mengapa catatan fosil mereka sangat langka. Mereka adalah dunia hantu yang terbuat dari jaringan yang lunak. Dan selama miliaran tahun, evolusi sepertinya berjalan sangat lambat, nyaris tertidur. Kehidupan memang ada, tapi tidak melakukan banyak hal. Namun, di balik kesunyian itu, sesuatu yang fundamental sedang terjadi. Di dalam sel-sel makhluk sederhana ini, perangkat genetik sedang dirakit secara perlahan. Fondasi biologis untuk sebuah revolusi sedang diletakkan. Lalu, sekitar 541 juta tahun yang lalu, sejarah kehidupan berbelok tajam. Dalam sekejap mata secara geologis, rentang waktu yang mungkin hanya 20 hingga 25 juta tahun, planet ini berubah untuk selamanya. Catatan fosil tiba-tiba meledak. Dari yang sebelumnya nyaris kosong, batuan di seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan fosil-fosil aneh dan menakjubkan. Makhluk dengan cangkang keras, kaki bersendi, mata yang kompleks, dan rahang yang bisa menggigit muncul seolah-olah dari ketiadaan. Hampir setiap kelompok utama hewan yang kita kenal saat ini, dari serangga hingga krustasea, dari moluska hingga cikal bakal vertebrata, semua muncul dalam jendela waktu yang sempit ini. Dan peristiwa inilah yang kita sebut sebagai ledakan Kambrium. Ini adalah Big Bang dalam evolusi hewan. Momen ketika kehidupan berhenti menjadi sederhana dan pasif, lalu menjadi kompleks, aktif, dan berbahaya. Awal dari segalanya, evolusi menjadi kompleks. Untuk memahami betapa radikalnya ledakan Kambrium, kita perlu memahami sebuah konsep yang disebut rancangan tubuh atau body plan. Dalam biologi, ini disebut filum. Filum adalah kategori paling dasar dari kerajaan hewan.
Ini adalah cetak biru arsitektur fundamental. Misalnya, Arthropoda adalah satu filum. Mereka semua memiliki kerangka luar yang keras dan kaki bersendi. Ini termasuk segala sesuatu, mulai dari semut, laba-laba, hingga lobster. Moluska adalah filum lain. Tubuh lunak, seringkali dengan cangkang, seperti siput atau gurita. Sebelum Kambrium, mungkin hanya ada 3 atau 4 filum sederhana, seperti spons. Dan selama ledakan Kambrium, lebih dari 30 film baru muncul secara tiba-tiba. Dan yang menakjubkan adalah, dalam 540 juta tahun setelah Kambrium, tidak ada satupun film hewan baru yang berevolusi. Dengan kata lain, periode singkat ini adalah satu-satunya masa dalam sejarah bumi ketika evolusi menciptakan arsitektur tubuh yang benar-benar baru. Selain itu, evolusi hanya bekerja memodifikasi dan menyempurnakan rancangan-rancangan yang sudah ada. Ledakan Kambrium bukan hanya tentang lebih banyak spesies, ini tentang munculnya cara baru untuk menjadi hewan. Dan untuk pertama kalinya, hewan mengembangkan sistem pencernaan yang lengkap, mulut di satu sisi, anus di sisi lain. Dan mereka mengembangkan sistem peredaran darah untuk memompa nutrisi. Mereka mengembangkan insang untuk bernafas. Dan yang paling penting, mereka mengembangkan sistem saraf terpusat. Mereka mengembangkan otak. Dunia laut berubah, dan ekosistem pasif yang didominasi mikroba menjadi arena kompetisi yang dinamis. Kehidupan menjadi aktif, agresif, dan strategis. Permainan evolusi telah memasuki level yang sama sekali baru. Perang pertama di dunia laut. Apa yang mendorong perubahan dramatis ini? Salah satu jawabannya adalah sebuah inovasi yang mengerikan, yakni predasi. Munculnya hewan pertama yang secara aktif memburu dan memakan hewan lain. Sebelum Kambrium, dunia Ediacara adalah taman Eden yang pasif. Tidak ada yang memburu, tidak ada yang perlu bersembunyi. Tapi di lautan Kambrium, predator sejati pertama muncul, dan ia adalah mimpi buruk. Namanya Anomalocaris, yang berarti udang aneh. Ia adalah predator puncak pertama di planet ini. Tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Ia adalah raksasa di masanya. Ia memiliki tubuh ramping yang memungkinkannya berenang cepat. Di kepalanya terdapat 2 mata majemuk raksasa, masing-masing dengan ribuan lensa. Ini memberinya penglihatan 360 derajat yang luar biasa. Ia adalah salah satu makhluk pertama di bumi yang bisa melihat dunianya dengan detail. Di bagian depan, ia memiliki 2 embelan berduri yang menakutkan, digunakan untuk menangkap mangsa dan membawanya ke mulutnya. Dan mulutnya adalah sesuatu yang lain, berbentuk cakram bundar. Mulut ini dilapisi dengan lempengan-lempengan tajam yang bisa meremukan cangkang terkeras sekalipun. Anomalocaris mengubah aturan main. Menjadi lembut dan pasif adalah hukuman mati. Inovasi predasi ini memicu apa yang disebut oleh para ahli biologi sebagai perlombaan senjata evolusioner. Untuk setiap predator baru, mangsa harus berevolusi untuk bertahan hidup. Dan untuk setiap pertahanan baru, predator harus berevolusi untuk mengatasinya. Siklus umpan balik yang cepat ini adalah mesin yang menggerakkan ledakan Kambrium. Hewan-hewan kecil mulai mengembangkan pertahanan. Beberapa menambahkan cangkang keras dari kalsium karbonat. Yang lain, seperti Wiwaxia, mengembangkan baju zirah dari duri-duri tajam yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini membuatnya mustahil untuk dimakan. Makhluk lain belajar menggali. Untuk pertama kalinya, hewan mulai bergerak di bawah dasar laut, menciptakan liang untuk bersembunyi dari predator di atasnya. Evolusi tidak lagi hanya tentang beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang, evolusi adalah tentang beradaptasi lebih cepat dari musuh kamu. Dunia yang tenang telah berakhir. Medan perang pertama di bumi telah dibuka.
lahirnya desain tubuh modern. Di tengah kekacauan perlombaan senjata ini, rancangan tubuh yang akan mendominasi planet ini selama 0,5 miliar tahun ke depan lahir. Kelompok yang paling sukses sejauh ini adalah Arthropoda. Binatang dari lautan Cambrium tidak diragukan lagi adalah Trilobita. Mereka ada di mana-mana. Kita telah menemukan ribuan spesies berbeda. Mereka adalah serangga laut purba. Nama mereka berarti Tigalobus, mengacu pada tubuh mereka yang terbagi menjadi 3 bagian, seperti Anomalocaris. Mereka memiliki eksoskeleton yang keras dan mata majemuk yang canggih. Beberapa memiliki mata yang terbuat dari kristal kalsit murni, lensa mineral yang unik. Mereka memiliki kaki bersendi yang memungkinkan mereka merangkak, menggali, dan bahkan berenang. Fleksibilitas desain Arthropoda ini, kerangka luar yang protektif namun fleksibel, adalah resep sukses yang luar biasa. Keturunan mereka, serangga, laba-laba, dan krustasea, adalah kelompok hewan paling sukses di bumi saat ini. Kelompok besar lainnya juga muncul, yakni moluska, nenek moyang siput, kerang, dan cumi-cumi. Ia mengembangkan tubuh lunak berotot dan dalam banyak kasus, cangkang pelindung. Annelida atau cacing bersegmen menjadi penggali utama, mengaduk-aduk sedimen dasar laut dan mengubah kimia lautan. Dan demikian, ada sesuatu yang kecil, sesuatu yang tampaknya tidak penting, bersembunyi di antara para raksasa. Makhluk ini bernama Pikaia, atau kerabatnya yang lebih tua, Milocunmingia. Panjangnya hanya beberapa sentimeter. Ia tidak memiliki cangkang, tidak memiliki duri, tidak memiliki capit. Ia tampak seperti mangsa yang mudah, tetapi ia memiliki sesuatu yang baru, sesuatu yang revolusioner. Di sepanjang punggungnya, ia memiliki batang fleksibel namun kaku yang disebut notochord. Ini adalah cikal bakal pertama dari tulang punggung. Makhluk sederhana ini adalah salah satu kordata pertama yang diketahui. Ia adalah anggota paling awal dari filum kita sendiri. Dari permulaan yang sederhana inilah garis keturunan yang pada akhirnya akan mengarah pada ikan, amfibi, reptil, dinosaurus, burung, dan mamalia telah dimulai. Hampir semua cetakan dasar hewan modern dibuat di lautan Cambrium. Hewan-hewan yang ada saat ini dalam arti yang sangat nyata adalah anak-anak dari ledakan kuno ini. Peran oksigen dan geokimia bumi. Ini adalah misteri utama ledakan Cambrium. Mengapa? Mengapa terjadi saat itu? Mengapa tidak jutaan tahun sebelumnya? Atau jutaan tahun setelahnya? Mengapa evolusi tertidur begitu lama dan kemudian tiba-tiba berlari begitu kencang? Ilmuwan belum memiliki satu jawaban pasti, tapi mereka telah mengidentifikasi badai sempurna dari beberapa pemicu utama. Pemicu pertama dan mungkin yang paling penting yakni oksigen. Metabolisme yang aktif membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar terbaik untuk kehidupan yang kompleks adalah oksigen. Selama miliaran tahun, kadar oksigen di atmosfer dan lautan sangat rendah. Kehidupan yang lebih besar dari mikroba tidak mungkin ada. Tapi, menjelang Cambrium, aktivitas alga fotosintetik selama jutaan tahun akhirnya mulai membuahkan hasil. Kadar oksigen di lautan meningkat secara dramatis. Peningkatan oksigen ini seperti menyalakan mesin turbo pada evolusi. Tiba-tiba, hewan memiliki energi untuk tumbuh dan lebih besar. Mereka memiliki energi untuk bergerak cepat. Mereka memiliki energi untuk membangun tubuh yang kompleks, menumbuhkan otot, dan menggerakkan otak. Predasi itu sendiri, gaya hidup berburu yang aktif, hanya mungkin terjadi di dunia yang kaya akan oksigen. Pemicu kedua adalah geokimia. Lautan itu sendiri berubah. Aktivitas tektonik kuno dan erosi benua-benua purba melepaskan sejumlah besar mineral baru ke dalam air, secara khusus kalsium dan fosfat. Ini adalah bahan bangunan mentah. Kalsium karbonat dan kalsium fosfat adalah zat yang digunakan hewan untuk membuat bagian tubuh yang keras.
Tiba-tiba, hewan memiliki akses ke batu bata yang mereka butuhkan untuk membangun cangkang, kerangka luar, dan duri. Tanpa mineral-mineral ini, perlombaan senjata tidak akan mungkin terjadi. Pertahanan pertama tidak akan pernah bisa dibangun. Faktor ketiga adalah ekologi. Seperti yang telah kita lihat, munculnya predator menciptakan siklus umpan balik yang positif. Predasi mendorong pertahanan, pertahanan mendorong predator yang lebih baik. Interaksi ekologis yang baru ini, hewan yang saling memakan, hewan yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya, menciptakan tekanan seleksi yang sangat besar. Adaptasi atau mati, berevolusi atau punah. Ini mempercepat laju perubahan secara eksponensial. Kombinasi dari bahan bakar, dalam hal ini adalah oksigen, bahan bangunan, dalam hal ini adalah mineral, dan motivasi, dalam hal ini predasi, menciptakan kondisi sempurna bagi kehidupan untuk meledak dalam keragaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ladang fosil yang mengungkap misteri. Bagaimana kita tahu semua ini? Bagaimana kita tahu tentang Anomalocaris yang menakutkan atau Pikaia yang sederhana? Jawabannya terletak pada beberapa situs fosil paling luar biasa yang pernah ditemukan di bumi. Tempat-tempat di mana secara kebetulan kondisi geologisnya sempurna untuk mengawetkan tidak hanya cangkang dan tulang, tetapi juga jaringan lunak. Tempat-tempat ini disebut Lagerstätten, bahasa Jerman untuk tempat penyimpanan. Yang paling terkenal adalah di Pegunungan Rocky, Kanada, ditemukan pada tahun 1909 oleh Charles Doolittle Walcott. Lapisan batuan ini adalah potret instan dari dasar Laut Kambrium. Sekitar 508 juta tahun yang lalu, tanah longsor bawah laut yang besar menyapu seluruh komunitas hewan ini dan mengubur mereka seketika dalam lumpur halus tanpa oksigen. Karena tidak ada oksigen, pembusukan normal tidak terjadi. Hasilnya adalah fosil-fosil yang terawetkan dengan sangat indah. Ilmuwan dapat melihat antena, insang, kaki-kaki halus, dan bahkan sisa-sisa makanan terakhir mereka. Disinilah Anomalocaris dan Pikaia pertama kali ditemukan. Situs lain yang sama pentingnya, bahkan sedikit lebih tua, adalah di Cina Selatan. Fosil-fosil di sini berusia sekitar 518 juta tahun. Di sini juga menunjukkan pengawetan jaringan lunak yang luar biasa. Mereka menegaskan bahwa ledakan Kambrium adalah fenomena global, terjadi di lautan di seluruh dunia pada waktu yang hampir bersamaan. Cina Selatan telah memberi kita fosil embrio hewan pertama, sistem saraf yang terawetkan, dan pandangan paling awal tentang vertebrata pertama. Tetapi situs-situs ini juga mengungkapkan sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat aneh. Mereka menunjukkan bahwa Kambrium bukan hanya tentang menciptakan nenek moyang hewan modern. Itu juga merupakan masa eksperimen yang liar. Evolusi seperti sedang mencoba setiap ide gila yang bisa dibayangkan. Ini Opabinia. Ia memiliki 5 mata di atas kepalanya, dan di bagian depan ia memiliki belalai panjang seperti selang penyedot debu dengan penjepit di ujungnya. Tidak ada yang seperti itu yang hidup hari ini. Dan ini Hallucigenia. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bahkan tidak tahu nama bagian atas dan nama bagian bawahnya. Makhluk ini tampak seperti cacing dengan 7 pasang kaki punggung dan 1 set duri tajam di punggungnya. Namanya secara harfiah berasal dari kata halusinasi, karena para ilmuwan yang pertama kali melihatnya mengira mereka sedang berhalusinasi. Banyak dari eksperimen aneh ini adalah jalan buntu evolusi. Mereka punah, tidak meninggalkan keturunannya. Ledakan Kambrium bukan hanya penciptaan, itu juga merupakan penyaringan besar pertama. Hanya rancangan tubuh yang paling efisien dan mudah beradaptasi, Arthropoda, Mollusca, Chordata, yang berhasil lolos dan mewarisi bumi. Inovasi mata dan otak. Dari semua inovasi di masa Kambrium, mungkin tidak ada yang lebih transformatif daripada satu hal: kemampuan untuk melihat. Sebelum Kambrium,
dunia sebagian besar buta. Makhluk hidup mungkin bisa merasakan terang dan gelap, atau mendeteksi getaran dan bahan kimia di dalam air, tapi mereka tidak bisa melihat bentuk. Di Kambrium, mata yang kompleks berevolusi, seperti yang kita lihat pada Anomalocaris dan Trilobita. Mata majemuk yang canggih ini, yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan lensa individu, memberikan hewan-hewan ini gambaran dunia mereka yang terperinci. Munculnya penglihatan mengubah segalanya. Bayangkan peradaban yang dibuatnya. Seekor predator tidak lagi harus menabrak mangsanya secara kebetulan. Ia bisa melihatnya dari jauh dan mengejarnya. Seekor mangsa tidak lagi harus menunggu untuk disentuh. Ia bisa melihat bahaya yang mendekat dan bersembunyi. Dunia yang sebelumnya didasarkan pada sentuhan dan rasa, kini menjadi dunia yang didasarkan pada gambar dan gerakan. Dengan otak, muncullah perilaku yang kompleks. Hewan tidak lagi hanya bereaksi secara refleks. Mereka mulai membuat keputusan, berburu ke kiri atau ke kanan, bersembunyi di bawah batu ini atau melarikan diri. Inilah awal dari kesadaran, awal dari strategi. Semua didorong oleh kebutuhan untuk melihat dan untuk memahami apa yang kamu lihat. Misteri yang belum terpecahkan. Meskipun kita telah belajar banyak dari fosil-fosil luar biasa ini, ledakan Kambrium masih menyimpan misteri besar. Perdebatan terbesar di antara para ilmuwan adalah apakah ledakan itu benar-benar meledak. Satu pandangan, model ledakan cepat, berpendapat bahwa ya, sebagian besar filum hewan-hewan berevolusi dalam rentang waktu 25 juta tahun itu dipicu oleh oksigen dan predasi. Tetapi pandangan lain yang dikenal sebagai model scaring panjang atau long fuse berpendapat sebaliknya. Model ini menunjukkan bahwa ledakan yang sebenarnya adalah genetik, dan itu terjadi jauh sebelum Kambrium, mungkin 100 juta tahun sebelumnya di dunia Ediacara yang sunyi. Buktinya berasal dari genetika. Para ilmuwan telah menemukan bahwa semua hewan berbagi satu set kecil gen master yang sama. Gen-gen ini disebut gen Hox. Gen Hox adalah arsitek utama tubuh. Mereka memberitahu embrio di mana harus menempatkan kepala, di mana harus menumbuhkan kaki, dan di mana harus meletakkan sayap. Mereka adalah gen yang mengatur rancangan tubuh. Para pendukung scaring panjang berpendapat bahwa perangkat genetik ini, gen Hox, telah berevolusi pada hewan-hewan Ediacara yang bertubuh lunak. Scaringnya telah menyala. Menurut teori ini, hewan-hewan sebelum Kambrium sudah memiliki blueprint genetik untuk menjadi kompleks. Mereka hanya kekurangan dua hal, yakni bahan bakar dan bahan bangunan. Dalam hal ini, oksigen dan mineral. Ledakan Kambrium dalam pandangan ini bukanlah ledakan penciptaan genetik, melainkan ledakan ekologi dan fosilisasi. Itu adalah momen ketika perangkat genetik yang sudah ada akhirnya mendapatkan kondisi lingkungan yang tepat untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk cangkang keras, kaki, dan mata. Hal-hal yang pada akhirnya bisa kita temukan sebagai fosil. Lalu, mana yang benar? Kemungkinan besar kebenarannya ada di antara keduanya. Kombinasi dari inovasi genetik yang mendalam yang bertemu dengan badai sempurna dari pemicu lingkungan. Ilmu pengetahuan masih mencari jawaban. Setiap fosil baru yang digali dari batuan kuno ini menambahkan sepotong teka-teki, membawa kita lebih dekat dengan memahami asal-usul kita sendiri. Warisan Kambrium. Lihatlah sekeliling kamu, seekor laba-laba yang menenun jaringnya, seekor burung yang terbang di angkasa. Semua kehidupan hewan yang kompleks di planet ini adalah warisan hidup dari ledakan Kambrium. Eksperimen-eksperimen liar itu, Opabinia bermata 5,
Halusigenia yang aneh mungkin telah lama punah, tetapi para pemenangnya, Arthropoda, moluska, dan kordata kecil, mereka bertahan. Mereka menyediakan blueprint dasar yang telah diutak-atik oleh evolusi sejak saat itu. Trilobita telah punah, tetapi rancangan tubuh Arthropoda mereka hidup dalam triliunan serangga yang menguasai daratan di bumi. Pikaia mungkin tampak tidak penting, tetapi tulang punggung di punggungnya adalah inovasi yang mengarah langsung ke tulang punggung ikan, yang kemudian berevolusi menjadi kaki amfibi yang mengarah ke reptil dan mamalia. Ledakan Kambrium adalah titik balik yang menentukan. Momen ketika planet kita beralih dari dunia mikroba yang sunyi menjadi biosfer yang dinamis dan dipenuhi oleh hewan. Itu adalah saat mata berevolusi untuk melihat dunia dan otak berevolusi untuk memahaminya. Ini bukan hanya babak penting dalam buku kehidupan. Ini adalah momen ketika buku itu sendiri dengan semua karakter utamanya telah diciptakan. Sejarah kita dimulai di lautan kuno lebih dari 0,5 miliar tahun yang lalu, dalam ledakan kreativitas evolusioner terbesar yang pernah ada di dunia.